Perkenalkan, nama saya Elviana, adalah guru agama di SD Negeri 005 Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan tema Senangnya Berteman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini semoga kita masih diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Sebelum kita belajar, ibu akan menyaksikan terlebih dahulu ya. Baiklah, yang terpanggil, sebelum kita memulai pelajaran, ibu absen dulu ya. Bagi yang terpanggil di Muhammad Jati, Muhammad Fadli, Saputra, Radit Prasetyo, Rizky, Atika Zahra, Anindya Sintira, Jihan Hanifah, Mardiatul Husna, Mawaziah Adha, Muraini, Aurel, Sapitri, Ombun Aprilia, Mila Dwi Viola, Kanza Sipara, Ponya, Luis Piono, ya. Jadi coba sebelum kita mulai, coba lihat di bawah mejanya apakah ada sampah. Tidak ada. Alhamdulillah. Kebersihan dalam kelas itu adalah tanggung jawab kita semua. Walaupun ada daftar tiketnya, tapi namanya kita satu kelas, kita sama-sama membersihkan kelas. Nah, sebelum kita memulai, supaya kita
janganlah memilih teman, karena memilih teman itu sikap tidak terpuji. Ya. Baiklah, pada bab 8 ini kita akan membahas 3 materi pokok. Yang pertama adalah persaudaraan di dalam Islam. Yang kedua adalah berteman tanpa membedakan agama. Yang ketiga adalah hikmah persaudaraan di dalam Islam. Jadi Indonesia
Karena apa? Karena apa? Bisa tolong menolong, bisa bersenda gurau kita, dan apa lagi? Yang kedua, apakah kalian juga berteman dengan orang yang berbeda agama? Iya, berteman pula. Jangan kita memilih ke agama apa dia, Islamkah dia, Kristenkah dia, Niaskah dia, karena di SD kita kan ada Nias, ada Kristennya. Berteman kita tanpa kita memilih, karena makin banyak teman kita, makin kita hidup kita nyaman, banyak yang menolong kita. Kalau hanya satu dua teman kita tidak mau dia berteman sama kita lagi, sementara ini kita cuma dua. Siapa mau menolong kita kalau ada kita kesusahan? Bertemanlah kepada siapa saja, di mana saja kita berada, berteman tanpa kita membedakan agama. Ingat itu, jangan kalian membeda-bedakan teman, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Makin banyak teman kita makin bahagia. Sedikit teman kita, terus sama siapa kita mau mengadu? Ada masalah kita lah, kalau kita sama siapa kita mengadu. Teman itu kadang kan bisa jadi kekuatan kita. Kita sedang mengalami kita lah. Boleh nggak ada teman itu? Tidak boleh memandang siapa saja orangnya, baik dia orang lain, yang kecil, yang muda, yang tua dari kita. Apabila kita jumpa dia lagi kesulitan, kesusahan, wajib bagi kita untuk menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam kejahatan. Itu aja camkan supaya kita orang yang bermoral, yang beradab, menolong kita kepada siapa saja tanpa kita membedakan agama, tanpa membedakan siapapun dia, kedudukannya bagaimana. Tapi apabila kita menyukai seseorang yang kesulitan, wajib kita menolong. Nah, yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Seperti yang bilang tadi, walaupun kuning dia, walaupun bisu dia, buta matanya, yang pincang kakinya dari bawaan lahir, jangan kita jauhi, kita temani dia. Siapa tahu dia membutuhkan kita, suatu saat kita juga akan membutuhkan dia. Jangan apa kekurangan dia yang diciptakan Tuhan, jangan jadikan itu penghalang untuk kita berteman dengan dia. Karena dari suatu mengajarkan bersaudaraan itu berteman tanpa membeda-bedakan siapa orangnya, apa agamanya.
damai kita, maupun di lingkungan keluarga lah kita. Ada tetangga kita sebelah kiri, ada tetangga kita sebelah kanan, yang di depan lah, yang di belakang lah. Kalau kita tidak membedakan, walaupun ada tetangga kita yang sebelah rumah Kristen, tetapi selama kita bergaul dalam lingkungan tersebut, kita tidak bedakan bahwa dia Kristen, kita sama kalian selayaknya kita bersaudara. Hidup kita akan damai. Umpamanya lah, tiba-tiba ada mama kita mau pesta, tetangga kita nih Kristen sini, mau pesta dan nikahan kakak kita lah, menggunakan adik kita lah. Kira-kira kita undang nggak yang agama sebelah rumah kita? Undang. Kenapa diundang, Bu? Sementara kita kan beda agama. Ya tidak apa-apa lah, karena kita kan hidup pun tidak boleh membedakan. Apalagi tetangga itu kan orang yang lebih dekat dengan kita. Dengan tidak ada kita membedakan tersebut, makanya hidup kita akan damai, tentram. Kalau kita bawa kelahiran agama lain tuh, nyaman nggak kita hidup di rumah kita? Tentu tidak kan. Sementara kita punya tetangga tidak ada baik-baiknya, kita yang apa sama dia. Walaupun rumah kita sendiri kita tidur, kita tidak akan nyaman. Karena apa? Kita bawa kelahiran tetangga kita, aturan tetangga yang menolong kita, jadi membutuhkan sama kita. Jadi kita dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan rumah, kita wajib menciptakan perdamaian. Perdamaian yang bagaimana itulah. Jangan kita menceritakan kawan, jangan kita menceritakan tetangga kita. Karena kan kita mampu menjelek-jelekan rumah itu. Itulah yang membuat perkelahian antara tetangga, antara sesama teman. Jadi intinya kalau kita mau hidup damai, jangan kita menjelek orang, jangan kita mencaci orang. Pokoknya segala macam kejelekan itu jangan kita ciptakan. Karena sesuatu itu kita yang menciptakan, bukan orang lain. Karena dari diri kita yang membuat perkelahian tersebut. Paham kan? Kalau di sekolah kalian gitu hari-hari itu berseloroh, kawan tuh enggak apa-apa. Kalau ini dia, tentu orang gimana? Kira-kira damai nggak hidup kita satu lokal itu? Kalau udah ada kawan kita yang bisa berkelahi, tidak kan? Nah, itulah, jagalah perdamaian. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, apalagi itu ada istiadat kita, tetapi jangan kita jadikan itu penghalang untuk kita berteman. Kawan semuanya, berapa agama yang ada di sini Dauni, yang ada di dalam kelas kita temani semuanya. Jangan kita beda-bedakan. Paham kan? Baik laki-laki perempuan. Ada di orang Yesusnya, ngapain kita berteman sama orang itu? Jangan ada keluar kata seperti itu. Karena kita Islam ini tidak pernah mengajarkan untuk berburuk sangka kepada orang lain. Menghina dia, itu ciptaan Tuhan, sama artinya kita menghina pencipta kalian sendiri. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Itulah kenapa kita ambil dari berteman itu dapat mempererat tali persaudaraan kita. Kita tidak kenal, tapi kita tetap bersaudara. Yang ketiga, dicintai Allah. Apabila kita sering berbuat kebaikan, dimanapun kita berada, kita menolong. Selain manusia yang sayang kita sama kita, Tuhan juga sayang kepada kita. Kemana kita berada, dijaganya kita dijaga. Apapun kita yang kerjakan, dijauhkannya kita dari mata-matanya. Nah, apabila kita hidup sering berbuat kebaikan, baik sama orang, baik sama orang tua, sama teman, sama yang lebih muda, sama kita pun, walaupun adik kita yang lebih muda, kita tetap berbuat baik. Ada dia lebih tercipta dari aku, apa salahnya? Jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Karena yang muda itu pun wajib untuk kita hormati dan kita sayangi. Nah, yang keempat, disukai banyak teman. Itu sudah jelas kan? Kalau berbuat baik kita juga akan disukai oleh teman-teman ini. Poin yang kelimanya, menjadikan pribadi rendah hati. Rendah hati yang bagaimana? Rendah hati, tidak sombong. Walaupun kalian juara di kelas, jangan kalian sombong. Walaupun kaya orang tua kalian, jangan kalian sombong. Banyak cerita kalian ada mobil kalian segala macam ada di rumah, jangan sombong. Tetaplah kita rendah hati. Jangan kita menjadi, karena suatu saat kita akan jatuh. Karena segala apa yang kita punya di rumah tersebut, baik ladangnya yang lebar lah, yang banyak yang kereta kita di rumah lah, yang adalah mobil kita
persaudaraan dalam Islam itu ada nih. Ingat kembali ya. Yang pertama ukhuwah Islam. Yang kedua adalah ukhuwah wato. Yang terakhir adalah ukhuwah insan. Baiklah, pelajaran kita kali ini hanya cukup sampai di sini. Marilah kita sama-sama membaca